Itu sejarah tentang kerajaan Kutai terdapat 7 prasasti Yupa, yaitu tiang batu. Susunan Yupa itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Adapun isi prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai bernama Kudungga. Untuk perkembangan kerajaan Kutai, letak geografis kerajaan Kutai yang berada menjorok ke daerah pedalaman menyebabkan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang dari Cina ke India. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu masuk ke Kutai serta membuat kegiatan perdagangan menjadi bagian dari kegiatan masyarakat Kutai. Untuk raja-raja yang pernah berkuasa yaitu Maharaja Kudungga, gelar Anumerta Dewawarman Maharaja. Yang kedua Asmawarman, yaitu anak dari Raja Kudungga. Maharaja Murawarman Maharaja. Marawijaya Warman Maharaja. Gajayana Warman Maharaja Tungga. Warman Maharaja Jayana Warman Maharaja Narasingat Warman. Terima kasih. Masa kejayaan kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Jumlah 20.000 ekor sapi ini telah membuktikan bahwa pada masa itu kerajaan Kutai telah mempunyai kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Kehidupan ekonomi di Kutai tidak diketahui secara pasti, kecuali disebutkan dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan tidak menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Dalam kehidupan politik, seperti yang dijelaskan dalam Yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman. Putra Aswawarman dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam Yupa juga dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari dan dipandang sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial terjalin hubungan yang harmonis erat antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana. Seperti yang dijelaskan dalam Yupa, bahwa Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara. Kehidupan budaya. Dalam kehidupan budaya dapat dikatakan kerajaan Kutai sudah maju. Hal ini dibuktikan melalui upacara penyembuhan atau pemberkatan melalui memeluk agama Hindu yang disebut Pratyastoma. Sebab berakhirnya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Kesimpulan, kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi sungai Mahakam di Maulakaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tangerang. Diperkirakan kerajaan Kutai terdiri pada abad 4 Masehi. Prasasti tersebut didirikan oleh Raja Mulawarman. Masa kejayaan kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Jumlah 20.000 ekor sapi ini membuktikan bahwa pada masa itu kerajaan Kutai telah mempunyai kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Sumber primer sejarah kerajaan Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879.
Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada 1940. Ketiganya disimpan di museum yang sama. Kemudian, patung Lembuswana merupakan satwa yang ada dalam mitologi kuno rakyat Kutai yang telah ada sejak zaman dahulu, yang kemudian menjadi lambang di zaman kerajaan Hindu tertua yaitu Kerajaan Kutai sampai dengan masa Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Lembuswana merupakan sosok yang dianggap suci oleh masyarakat setempat karena dipercaya sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Lembuswana diambil dari bahasa Sanskerta yaitu lembu yang berarti sapi dan sarvarna yang berarti emas.